Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Nabawi TV itu membesarkan judul Syekh Al-Albani mendhaifkan Sahih Muslim. Seakan-akan bahwa hanya Al-Imam Al-Albani saja yang mendhaifkan Sahih Muslim. Jadi harusnya judulnya diganti. Syekh Al-Albani mendhaifkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan pendapat ulama soal ini ya, itu tidak dijelaskan di video ini ya. Namun yang dikasih judul seperti itu, seakan-akan apa? Seakan-akan Al-Albani itu mendhaifkan semua kitab Imam Muslim. Atau kalau kitab Imam Muslim itu ada hadis dhaifnya, maka kitab ini tidak diakui. Ini tentu pernyataan orang yang bodoh dan tidak paham ilmu syariat Islam ya. Baik, mari saya tontonkan kepada kalian videonya. Ifkan Sahih Muslim. Lebih fatal lagi, beliau sering bertentangan dengan Imam Muslim, bahkan mendhaifkan beberapa hadis yang telah disahihkan oleh Imam Muslim. Mana yang lebih fatal? Hadis-hadis sahih Imam Muslim itu yang membantu tasyayyu' dibiarkan ya, dibiarkan begitu saja, atau mengkritisi hadis-hadis tersebut. Tentu yang lebih fatal adalah membiarkan hadis-hadis tersebut tetap didakwahkan dan disampaikan ya. Maaf ya. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa banyak sekali hadis-hadis itu yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis itu bermasalah. Ya, bermasalahnya apa? Dalam penafsirannya dan dalam penempatannya. Oleh sebagian orang-orang, ya saya sebut ya orang-orang yang ngaku ustadz atau dai atau habib atau gus, menggunakan hadis itu tidak pada tempatnya. Ya, tidak mentakhrijnya. Ya, sehingga apa? Akhirnya orang-orang kelompok sesat seperti Syiah mensyiahkan orang awam Sunni. Ya. Mari kita lihat apa yang... Sebagai sampel, kita bisa mempelajari fakta berikut ini. 1. Dalam kitab Adabuz Zafaf, halaman 62, cetakan keempat, beliau membawakan hadis Imam Muslim berikut ini. Sungguh, termasuk paling jeleknya manusia di hadapan Allah kelak di hari kiamat ialah seorang lelaki yang telah menyelesaikan hajatnya kepada sang istri, tetapi kemudian dia menceritakan kekurangan istrinya kepada orang lain. Hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Anehnya, beliau justru mendhaifkan hadis ini dan dengan tegas mencantumkan di daftar isi kitab tersebut halaman 203, kalimat persisnya, ini adalah hadis dhaif di dalam Sahih Muslim. Baik, Anda ini kan bicara soal ilmiah ya. Jadi coba tampilkan screenshot yang menjelaskan alasan Imam Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Harus disampaikan apa alasannya. Nah, dia hanya nulis tulisan seperti ini ya, dan memberi gambaran kepada kalian bahwa apa yang dilakukan Imam Al-Albani ini salah ya. Padahal tidak seperti itu ya. Si Ustadz Ajir harusnya menampilkan screenshot kitabnya. Nah, ini alasan dhaif itu kenapa harus disebut ya. Itu namanya amanah ilmiah. Sayangnya tidak sampai di situ. Hadis ini juga beliau komentari dalam kitab Dhaif Jami' Shaghir, juz 2 halaman 192. Di bawah hadis itu beliau mengomentari, ini adalah sedikit dari hadis yang banyak dikomentari oleh para ulama di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi mana screenshotnya? Tampilkan ya. Tampilkan seperti Anda menampilkan screenshot dari kitab-kitab tertentu untuk membantah ustadz-ustadz salaf yang lain ya. Mana ya? Katanya ini channel ilmiah ya. Tunjukkan screenshot kitabnya seperti video sebelumnya itu ya. Lalu ayo kita bahas, kita diskusikan ya. Tapi dia tidak menjelaskan ya. Berarti kan ada ulama-ulama yang menyebut. Nah, kenapa dia tidak mau menampilkan? Ada apa? Ini pertanyaan besar ya. Beliau sedang mengisyaratkan
bahwa di dalam kitab tersebut ada beberapa bahkan banyak hadis yang bermasalah. Iya, memang benar. Memang benar bahwa banyak hadis di Sahih Imam Muslim itu yang bermasalah. Ya, banyak sekali. Ya, bukan sedikit, banyak sekali. Ya, tetapi apa berarti bahwa Sahih Imam Muslim itu kitab yang sudah tidak diakui lagi? Itu enggak. Ya, kitab ini tetap diakui. Tapi harus kita filter mana yang perlu kita ambil, mana yang perlu tidak kita ambil. Itu saja, ya. Yang kedua, Syekh Albani juga mengomentari apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. La tazbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum falyadhbahu jaza'atan minad dha'n. Janganlah kalian sembelih kecuali musinnah, kecuali kalian tidak mampu, maka sembelihlah domba yang sudah tanggal giginya. Dalam kitab Silsilah Ad-Dhaifah, beliau mengomentari dalam rangka berhati-hati, hadis ini sebaiknya dikumpulkan bersama hadis-hadis yang lemah. Nah, ini yang namanya ilmiah. Berarti Syekh Al-Albani lebih ilmiah dari Anda, Ustadz Ajir. Ya, harusnya Anda menzoom ya penjelasan ulama itu tadi. Karena tidak mungkin Imam Al-Albani itu mendhaifkan kalau tidak ada jarh dan takdilnya. Ya. Kemudian klaim bahwa 100% kitab Imam Muslim itu sahih, itu siapa yang bilang? Ya. Kalau pengakuan memang iya, banyak dalam sahih Muslim itu hadis yang sahih, tapi ada juga yang dhaif, ada juga yang mungkar, ya. Yang ketiga, Syekh Albani juga mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menceritakan tentang riwayat sholat kusuf, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat gerhana matahari dengan 8 kali ruku dan qiraah serta 4 kali sujud. Di dalam mengomentari hadis ini, Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam lainnya. Perhatikan betapa beraninya Syekh Albani mendhaifkan hadis-hadis yang bahkan disahihkan oleh ulama sekelas Imam Muslim. Ya, Anda berkata betapa beraninya Imam Al-Albani mendhaifkan hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim itu sendiri. Dan saya mengatakan, saya berani mengomentari hadis-hadis yang dianggap sahih oleh Imam Muslim, namun tidak dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ada beberapa hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, namun Imam Bukhari tidak menulis ke dalam kitabnya. Pertanyaan besar, kenapa Imam Bukhari tidak menulis hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ke dalam kitabnya? Ini tanda tanya besar, wahai Ustadz Ajir. Ya, berarti standarisasi manhaj ya atau kurikulum Imam Bukhari itu di atas Imam Muslim. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Tentu Imam Bukhari lebih banyak ngerti ilmu soal hadis ketimbang Imam Muslim. Ini dari saya. Ini saya belum menunjukkan hadis-hadis yang digunakan oleh Syiah loh. Ya, kepada kalian. Ini baru hadis tentang masalah fikih ya, tentang penyembelihan ya, tentang sholat ya. Ini belum masuk dalam bab akidah ya. Jadi akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Nanti akan saya tampilkan link-link hadis-hadis di dalam Imam Muslim yang bermasalah di video berikutnya ya. Sekian.